Businessman Opinion. Inilah Businessman Opinion, mitra bisnis. Fenomena bullying kembali mengemuka pasca meninggalnya Dr. Aulia Risma Lestari, mahasiswa program pendidikan dokter spesialis anestesi di Fakultas Kedokteran Diponegoro. Polisi menduga Dr. Aulia juga mengalami bullying atau perundungan dari senior-seniornya ketika menjalani pendidikannya. Tidak hanya itu, mitra bisnis, baru-baru ini Universitas Padjadjaran juga memberi sanksi ke 11 mahasiswa senior dan 1 dosen di Fakultas Kedokterannya akibat kasus pembulian. Apa komentar Anda mengenai masih banyaknya kasus bullying ini? Di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Begini ya, balik negara gini ya, nggak tahu ada tujuan atau maksud kelompok tertentu apa ya, yang sudah tidak mau rubah seperti peraturan, undang-undang, ya nggak, banyak undang-undang sudah jadul dengan zaman, seperti penista agama macam-macam mereka tahankan. Jadi untuk kepentingan mereka atau ada tujuan apa kita nggak tahu. Nah ini ya, jadi mereka tuh memang sengaja atau nggak sengaja, kita tahu maksud apa deh. Seperti contoh kayak kemarin ribut, ya nggak, DPR. Itu akibatnya banyak partai, ya. Coba kalau 1 atau 2, mana bisa sih? Kalau memang kita mau sama-sama majukan Indonesia kan, ngapain banyak partai? Berarti kalau banyak partai kan sesama bangsa kita tidak percaya dong, atau maksud tertentu kan, atau berusaha atau apa kita nggak tahu. Ya itulah. Jadi penyakit bangsa itu kadang-kadang dia, ya saya nggak ngerti juga kadang-kadang. Untuk ke depan bangsa ini tahun 45 mau jadi emas atau semua lemas, nggak tahu deh. Aduh, saya dengarnya miris ya. Mahasiswa kedokteran ya, bener ya? Betul. Kedokteran itu kuliah tuh nggak gampang ya. Bisa mungkin 8 tahun ya. Kita juga pernah kuliah. Ya dulu sih untungnya di tempat kuliah saya posma ya cuman biasa-biasa aja lah. Cuman suruh bawa ini, bawa itu, nggak sampai kayak ada orang yang mesti masuk ke lumpur, ke selokan. Itu saya nggak habis pikir ya, akal sehatnya di mana ya. Ini mungkin warisan penjajah kali ya. Jadi diturunin terus begitu. Itu dosen lagi yang lakukan itu. Aduh, tuh akal sehat di mana? Ini bangsa ini mau jadi apa? Cuman bisanya begitu. Bukan menciptakan sesuatu yang baru, menemukan obat apa untuk penyakit yang susah. Pinternya cuma seperti begitu, sangat memalukan. Di luar negeri, apalagi negara-negara sudah maju, mana ada yang kayak begitu. Iya. Bener-bener saya nggak habis pikir ya, mestinya ya kalau saya jadi mungkin dekan begitu, yang begitu itu langsung dikeluarkan aja mahasiswanya, dosennya langsung dipecat supaya tidak ada lagi kejadian yang kedua kali. Dan mungkin harusnya dari seluruh mungkin dari Menteri Pendidikan juga harus tegas. Jadi kalau masih ada yang kayak begitu-begitu, sudah jangan dikasih toleransi lagi, Mbak. Karena udah nggak ada zamannya lagi kayak begitu yang bikin bisa maju mahasiswa, bikin maju bangsa, bikin maju nama baik asuransi universitasnya. Nggak ada. Yang bisa bikin maju adalah alma maternya itu harus bangkit, harus menciptakan sesuatu, memberikan sumbangsi bagi masyarakat, bagi negara, bagi perusahaan dan seterusnya. Itu sangat memalukan, Mbak. Ya, Silakan. kalau cuman masih anak-anak sampai SMA, SD, kayaknya masih kesan bodoh dan tolol gitu ya, begitu-begitu. Kalau sudah dosen atau dokter, itu suruh jadi preman di tengah abang kurang tuh. Itu nggak pantas jadi dokter. Biar nggak laku tuh dokter nanti, tuh dosen juga. Tuh dosen tuh bikin malu semua dosen jadinya tuh. Iya, masa calon dokter begitu? Iya. Betul nggak? Pukul tikus saja kita rasanya takut. Kucing anjing ini bully teman sendiri tuh, preman itu. Mungkin dia tuh apinya setan tuh. Itu calon-calon itu bukannya sembuhin orang, udah matiin orang ya. Jadi mereka juga dibully aja, Bu. Jadi dikeluarin semuanya itu udah sampai itu. Terus
panggil preman, bully mereka lah. Mungkin gitu biar ngerasain gitu, jadi ditontonin orang nanti lain kali jangan ada kejadian begitu lagi. Kesian nyawa orang. Itu aja, bully lagi Bu. Jadi kalau kita melihat dari pendidikan yang maju seperti yang diberitakan bahwa di negara-negara Skandinavia ya, Norwegia, Denmark, Finland itu maju, pasti tidak ada unsur bulinya. Nah ini yang harus kita lihat bahwa pembulian ini harus dianggap kriminal yang sangat besar, apalagi sampai membunuh orang. Tidak membunuh saja, rusak jiwanya atau dia menjadi takut pergi ke sekolah, itu sudah salah, apalagi pembunuhan. Nah oleh karena itu Polda Jawa Barat atau Polri dalam hal ini harus melakukan penyelidikan melalui scientific investigation. Coba dilihat itu handphonenya atau email atau internetnya kemana dan kemana itu konteksnya dan apa tekanan yang dia hadapi si korban ini. Namun pembulian ini kadang bukan hanya terjadi di kedokteran, walaupun saat ini kedokteran ini jadi sorotan utama masyarakat. Betul. Tetapi sekolah-sekolah lain ya, misalnya ada sekolah yang ini mataku, ini matamu, ini mata-mata, itu juga sama, itu pembulian juga. Sehingga suatu saat kita juga bingung kenapa pembulian ini dianggap normal, karena orang yang sedang menyelidiki juga dulu waktu sekolah dibully juga. Budaya mereka juga budaya bully-membuli. Sehingga ketika dia menerima laporan atau mencerna sebuah laporan, ada seorang mahasiswa dibentak-bentak, disuruh push up yang di luar koridor atau disuruh kekerasan jiwa lah seperti itu, dia merasa ya aku dulu sekolah juga gitu, biasalah, itu cengeng aja itu. Nah ini oleh karena itu aparat penegak hukum pun, oknum-oknum yang ada di sekolah-sekolah itu harus menganggap pembulian ini adalah sebuah kriminal gitu. Tanpa itu maka penegakan pembulian di SD, SMP, SMA maupun di kampus-kampus menjadi tidak jalan, karena yang mau menegakkannya aja juga dibesarkan dalam dunia bullying gitu. Terima kasih. Jadi gini, kalau untuk kita sih yang memang pernah mahasiswa ya itu mau dilarang gimana juga akan tetap ada gitu. Kan percuma, jadi kita ngomong jangan bullying, jangan ospek sekalian. Gak ada lagi nanti masa orientasi siswa ya, perkenalan ya. Ya kan biasa kan kayak begitu, yang cowok seniornya ospek, cewek cakep nggak taunya. Ya kan di ospek terus, besoknya di PDKT, nggak lama ditolak. Ya alhamdulillah kalau jadi ya kan, tahu kan digituin terus kan. Itu lah masalah perkenalan gitu loh. Bullyingnya selalu ada gitu. Ya, kita itu nggak takut sebenarnya masalah bullying gitu. Yang kita takut itu saring universitas. Zamannya KPK, zamannya siapa, Bambang Wijayanto. Aduh, itu lebih keren lagi dulu. Tiap universitas negeri kalau nggak salah itu dimasukin orang KPK satu-satu. Ini tes dulu kan, apa di UI ya, FKUI ya kalau nggak salah ya. Dites supaya banyak jawaban yang kosong tapi kok bisa lolos. Nah, mungkin bagi orang dalam atau bagi apa gitu kan ya, pakai celana dalam mungkin ya, itu kenyataan. Itu orang KPK itu banyak pertanyaan, jadi jawaban tesnya mereka lihat-lihat gitu. Kalau nggak salah, tahu sekarang masih ada apa enggak KPK di kampus-kampus gitu? Kayaknya udah nggak ada deh. Ya kan, kebanyakan ngurusin yang enggak. Ya gitu aja ya. Itu saya kira sih. Makasih. Kalau menurut saya sih ini dua-duanya salah. Terkadang memang junior ini gak ada sopan-sopannya di depan senior. Kadang-kadang mereka bertanya juga nggak ada sopan-sopan, sama kayak ini ya, semacam orang tua ya. Yang seniornya mau ngasih pengarahan, kadang-kadang ada juga yang juniornya yang bandel gitu. Nah ini perlu ditertibkan. Sementara senior-senior ini ada yang introvert ekstrovert ya. Nah orang-orang yang introvert seniornya itu nggak kuat membullying yang bawah, nggak kuat menegur yang bawah. Nah ini yang fenomena di lapangan, tapi tidak semua sih. Cuma memang antara senior dan junior itu memang harus ada gap. Jadi ada sopan santun yang disebut sopan santun tata krama. Nah sama kayak kita sama orang tua sebetulnya.
Nah ini milenial sekarang gak ada sopan-sopannya, dianggap sama. Jadi orang tua ataupun senior kadang-kadang saya lulu gitu. Nah untuk mengatasi ini ya memang perlu dibikin tata krama itu. Cuma kadang-kadang senior kebablasan karena di depan sesama senior, nah mereka sering ngeledekin. Nah ngeledekin ini yang bisa bikin gengsinya tinggi sehingga terjadi pembulian itu semakin menjadi-jadi. Nah ini orang-orang kedokteran ini kan biasanya itu orang introvert, belajar terus, dia nggak bisa marah ke siapa, dia mendem. Akhirnya udah terjadilah kasus seperti ini. Dia mendem sendiri, ya udah jadi dia sakit sendiri. Akhirnya dia mengakhiri hidupnya untuk ngambil jalan pintas karena dia nggak kuat gitu. Nah itu sebetulnya seorang dokter juga harus kuat dalam menghadapi itu gitu. Nah itu sebetulnya senior itu membuat seperti itu supaya dia kuat. Nah di semua itu kan ada standar-standar kekuatan mental gitu. Itu tes mental juga sebetulnya. Nah kita ya karena kasus per kasus kita nggak bisa generalisasi. Jadi sebaiknya itu dianalisa per kasus saja, dibuat tata keramanya lah gitu. Itu aja sih. Jadi tidak ada yang yang perlu terlalu disalahkan. Dua-duanya serba salah. Terima kasih. Ya, terkait masalah bullying ya, bullying itu sebenarnya bisa dibilang sudah terjadi di sebuah sektor di sekolah informal gitu, dari SMP, SMA, apa university. Cuman skalanya mungkin yang berbeda-beda gitu loh. Jadi mau dibilang itu mau dibuat tata krama kayak peraturan kayak it's bullshit bagi saya, nggak akan bisa benar. Karena selama masih ada perlindungan dari guru, dari sekolah, dari dekan, dari rektor yang menyatakan it's okay, masih dalam tahap yang standar. Ya ada namanya bullying itu dalam tahap standar. Once begitu mereka kena bullying, yang dipikirkan cuma adalah dari sisi kesehatan mental mereka. Jangan bilang mental itu bisa dilatih dengan seperti itu. Mana ada sih mental dilatih dengan situ? Nah, orang psikolog pasti akan bilang kan itu bukan pelatihan mental gitu loh. Itu namanya adalah menjatuhkan mental orang ya kan, sampai buktinya apa, orang bisa bunuh diri gitu loh. Namanya pelatihan mental, berlatihlah dengan yang lagi dengan sikap yang apa ya, mungkin orang psikolog bisa tahu lah cara melatih mental, atau orang-orang abli bisa melatih mental itu seperti apa gitu loh. Tapi dengan bullying itu nggak ada yang bilang itu bisa menjadi sesuatu yang positif gitu loh, ya kan? Apalagi kasusnya seperti ini sampai terjadi bunuh diri, ya kan? Belum tentu ada lagi kan, dulu sebelumnya juga kasus di sekolah tuh, yang katanya anak dipukulin segala macam, kartis segala macam. Itu juga sebenarnya kan bullying itu ya mau bilang dulu zamannya masa orientasi sekolah, kayak ospek, kayak MPLS, kayak, ya kan? Sekarang itu semua kalau nggak dibuat dengan benar-benar masuk, benar-benar bahasanya diawasi dengan baik dan benar, tetap akan terjadi namanya bullying gitu loh. Baik secara verbal maupun secara kekuasaan ya. Padahal kan yang terjadi bullying itu kan balik lagi semua itu karena faktor apa? Kekuasaan dan senioritas gitu. Ya kan? Di kantor pun juga akan terjadi kok seperti itu. Mungkin itu tidak ketara gitu kan. Ya, karena bukan ketara, tapi karena yang terima mau tahan aja diri gitu kan. Kalau nggak kerja nggak digaji, nggak apa segala macam. Nah ini. Tapi menurut saya bullying itu harusnya dibuat suatu peraturan perundang-undangan dari pemerintah yang menyatakan bahwa bullying itu adalah kriminal gitu loh. Apalagi bisa membahayakan keselamatan jiwa seseorang gitu yang menerimanya. Itu udah masuk ke tahap yang sangat bahasanya mungkin dia terima sekarang gitu. Tapi next ke psikolog itu ada ke depannya gitu seperti apa pada saat dia bisa harus berkarya, harus berhadapan dengan orang masyarakat banyak. Itu kan menjadi satu traumatis gitu loh, ya kan? Nah itu dipikirin nggak sama bullying? Kita balikin aja bullying itu. Kalau kita balikin ke mereka terima nggak gitu loh? Jangan bilang membenarkan bahwa saya juga dulu dibegituin, itu salah gitu loh. Ya kan, harusnya ya nggak tahu ya pola pikir orang-orang sekarang seperti apa sih gitu loh. Kalau bullying nggak, gue juga dulu begitu, dibullying juga. Ya terus apa harus begitu terus? Mau diputus sampai kapan mata rantainya? Ya kan, pola pikir yang tadi itu yang saya bilang terima. Tadi yang kurang apa ya, kesehatan mentalnya yang mungkin saya bilang tuh bobrok ya, kalau saya bilang parahnya tuh bobrok gitu loh. Ya kan, mau dirubah tapi masih mengakomodir ya bullying oke lah gitu loh. Kalau melakukan
melakukan beberapa acceptable yang menjadikan beradaptasi, itu semua tuh standar aja, itu nggak boleh gitu menurut saya sih. Iya, ini bullying ini memang sesuatu yang sangat membahayakan nih Mas, terutama bagi generasi muda kita yang akan datang, baik itu dari kalangan SMP, SMA ataupun mahasiswa ya. Karena ini selain menyerang fisik juga sangat membekas di mental loh nih Mas. Mungkin ya pemerintah memang harus turun tangan dan mengkategorikan bahwa perbuatan tersebut itu termasuk dalam tindakan kekerasan dan melanggar hukum. Karena dengan alasan apapun bahwa yang namanya dunia pendidikan kan untuk mendidik supaya manusia itu lebih baik, menjadi lebih buruk dan menjadi pendendam gitu Mas. Saya sih untuk dilakukan hukuman, mungkin kalau hukuman kurungan sih terlalu ekstrim. Tapi kalau emang udah akibatnya seperti mengorbankan nyawa, seperti akibatnya bunuh diri atau melukai diri sendiri, mungkin perlu dilakukan hukuman badannya. Tapi yang perlu dilakukan dulu adalah mungkin seperti ini Mas. Bagi para pelaku bullying tersebut, mungkin sebaiknya dikeluarkan dari kampus atau sekolah dan dikasih rekomendasi dari Kementerian Pendidikan bahwa yang bersangkutan nggak boleh melanjutkan pendidikan selama dalam kurun waktu tertentu, misalnya 5 tahun atau 6 tahun, ini supaya untuk membuat mereka efek jerah gitu Mas. Mungkin lebih berat lagi supaya kalau perlu mereka nggak boleh diterima di sekolah manapun, biar pada kapok untuk generasi berikutnya supaya nggak terulang. Dan untuk para pembimbing, entah itu guru BK, entah itu dekan atau apapun yang ikut terlibat pun, saya rasa juga perlu diberikan hukuman yang setimpal, misalnya dikeluarkan dari sekolah atau kampus dan tidak diperkenankan mengajar selama periode waktu tertentu. Ini pun juga untuk memberikan efek jerah bagi para generasi yang akan datang. Itu aja Mas. Sekalian terima kasih. Pertama-tama deh, ini saya sebagai juga mantan bekas korban kena bully di sekolah juga, pertanyaan saya deh buat para pembuli deh ya. Kalian ini sebenarnya dapatnya apa sih kalau mau ngebully orang? Kedua, apakah punya agama nggak kalian? Bukankah agama itu tidak mengajarkan membuli orang? Itu sama aja menambah dosa. Nah, ketiga, ini dari instansi pendidikan juga. Harusnya kan tujuan untuk ke tempat pendidikan itu apa? Supaya kita biar lebih baik lagi, masa depan cerah. Nah, ini yang soal kasus dokter ini, aku memang juga sangat menyayangkan juga dengan hal ini. Dan juga pihak universitas juga hanya beri tindakan sanksi. Buat saya itu masih ringan loh. Harusnya dilimpahkan ke hukum kalau lebih bagus lagi gitu. Karena justru maaf ya, pembulian itu sebenarnya tuh sudah masuk ke tingkat kriminal juga. Iya. Jujur aja, kalau pembulian itu, tapi ya memang ada banyak tipe juga pembulian. Ada yang bully fisik, bully dari cyberbully melalui sosmed, bully secara adu mulut juga, itu juga banyak. Ya gitulah, negara kita ini susah. Saya pun juga heran juga nih, ini juga dosennya juga sama ini. Kenapa nggak mau menolong, beri yang solusi baik cara untuk jangan membuli. Malah ya begini deh. Jadi ya jujur ya, makanya saya bilang nih topiknya bikin pedes gini di suasana gitu jadinya. Jadi saya harap tolong deh pihak pemerintah, kalau misalnya universitas nggak bisa tindak, ya udah limpahkan ke hukum. Itu aja. Terima kasih. Saya sih khusus ya tentang dunia PPDS ini kalau menurut saya biang utamanya itu adalah kesejahteraan dalam arti si dokter peserta PPDS ini juga tidak mendapatkan apa-apa. Jadi sebagian besar kalau saya bilang bulian ini berujung ke ekonomi juga gitu loh, dari senior ke junior. Karena berapa banyak, saya jujur ya, saya punya ponakan juga pernah dikerjain sampai luar biasa, urusan ulang tahun anaknya senior aja kita yang harus handle semuanya. Bahkan sampai mobil pribadinya aja ditawar dengan harga yang seenaknya. Jadi hal-hal seperti ini menurut saya, apa yang publik omongkan itu ya memang kejadian itu, hal-hal yang nggak masuk akal dikait-kaitkan dengan dunia pendidikannya, walaupun jujur motif ekonomi juga ada di sana. Artinya solusinya menurut saya, mbok ya pemerintah berpikir. Sekarang kan
berapa banyak sih peserta PPDS? Orang kan yang diterima satu ini kan 6, 10 kan cuma segitu. Dari sekian banyak, dari 20 penyelenggara, kalau sekarang ditambah rumah sakit, berapa banyak sih? Masa sih pemerintah nggak bisa menyediakan kesejahteraan, apalagi yang sekarang yang hospital base kan sudah digaji nih. Saya pikir pemerintah sudah sadar, cuma pemerintah kenapa nggak berani intervensi ke universitas sekalian gitu. Jadi peserta dokter PPDS ini, peserta dokter spesialis ini bukan membayar tapi dibayar, dan mereka fokus mengembangkan skillnya. Jadi biar nggak ada lagi itu, paling tidak mengurangi lah, maksimal lah, separuh juga lumayan itu bulian itu. Dan nanti kalau sudah tidak banyak bulian, yang membuli yang akan ibaratnya kalau lebih banyak orang baik kan yang orang jahatnya yang tersingkir ya, seleksi alam ya. Iya, secara alam, seleksi alam akan terjadi itu. Menurut saya itu ya. Gini Bu, bully juga bagian dari penjajahan. Jadi mentalnya itu agak superior sedikit, mau menjajah anak buah atau orang yang agak lemah yang membutuhkan. Ini kan tidak betul. Jadi jangan mental penjajah bahwa dia superior, dia yang pegang wewenang, atau dia yang pegang uang, dia yang pegang kuasa itu mau menindas yang bawah. Seluruhnya itu, seluruh segmen hampir-hampir lapisan itu seperti begitu, dari atas sampai tengah sampai bawah. Oleh karena itu, karena penegakan hukum itu tidak tegas, tidak menyentuh sampai ke seluruh sisinya. Hukumnya itu kurang kuat. Hukumnya itu tadi saja Om Bob itu masih membahas lagi bahwa remisi ulang tahun, remisi kemerdekaan dan lain sebagainya. Jadi hukum kurang kuat. Coba kalau hukumnya itu tegas kuat, hukum mati 1-2 orang, berani lagi nggak? Nggak berani. Mau koruptor, mau yang bullying itu semua tidak berani. Demikian Bu, menurut saya penegakan hukum nomor satunya penegak hukum. Ya menurut saya kalau dosennya itu ya nggak boleh ngajar lagi, karena bisa aja kan anak muridnya itu kalau nggak ngebully dia nggak kasih nilai bagus. Nah itu kan bisa. Jadi dosen itu yang kayak gitu udah nggak boleh ngajar, justru dikasih dosen yang bagus. Jadi kalau membuli, nilai kamu nggak mungkin bagus, nggak mungkin lulus gitu loh mata kuliah saya gitu loh. Kan lebih bagus diganti dosennya kayak gitu. Harus dikasih uji tes psikologi lagi nih untuk jadi dosen, nggak segampang itu. Dan untuk sekolah universitasnya ya harus ada hukuman ya. Kalau misalnya mereka ada beberapa kasus, 2 kasus, 3 kasus lagi, mungkin harus diturunkan akreditasinya atau mungkin ditutup gitu loh. Jadi ini mahasiswa yang lain yang nggak ikut membuli kan jadi ikut marah juga kan. Mereka nggak melakukan, jadi ada efeknya, jadi mereka jadi jelek juga ntar gitu loh. Nah itu, dan yang bully-bully gitu ya mungkin menurut saya motifnya mereka dulu dibully juga kali ya, toh pembalasan barangkali ya. Iya, tapi kan zaman sekarang menurut saya ya kalau Anda membuli orang atau melakukan kejahatan itu kan bisa dibully sama netizen. Sekarang apa-apa semua tersebar dengan cepat gitu loh. Kalau ngebully itu saya ini baca ya, jadi bukan saya bullshit gitu ya, bukan saya nggak pakai data gitu ya. Ngebully itu sebenarnya udah lama gitu ya. Udah lama, baik di Indonesia maupun di Singapura maupun di mana aja. Sekarang yang saya nggak pernah ngalami tapi saya pernah tahu gitu ya. Waktu saya SD di Singapura itu juga kayak gitu, tapi ada tapinya. Begitu mereka ketahuan langsung ditindak gitu ya. Hukum itu berjalan gitu loh, hukum berjalan. Tapi kalau di Indonesia saya kira tidak, karena memang dari sejak kita merdeka hukum itu nggak pernah diberesin gitu ya. Jadi hukum malah diinjak-injak atas nama demokrasi, atas nama HAM, hukum diinjak-injak kayak gitu ya. Terus ngomong seenaknya, terus menurut saya adalah keluar dari budaya kita, keluar dari budaya Indonesia ya. Jadi budaya yang ada sekarang ini adalah budaya, nggak tahu lah, dijabarin sendiri gitu ya. Nah, jadi sebenarnya balik lagi, yang namanya ID itu sebenarnya udah dari dulu, dan ngebully itu udah dari dulu
Nah, ini sekali lagi saya ngomong itu. Kenapa kok baru sekarang rame-rame, dan saya salut Pak Budi Gunawan itu sekarang berani menindak walaupun belum seluruhnya gitu ya. Dan saya juga salut, ada tadi Mbak Nena ngomong universitas yang menindak gini-gini, tapi menurut saya nindaknya itu kurang beres gitu ya. Kenapa? Cuman peringatan, cuman pecat, seharusnya itu adalah kriminal. Jadi dihukum secara kriminal. Kenapa? Karena gini, bayangin aja ya, PPDS itu adalah mahasiswa yang maksudnya bagus gitu ya. Diberi ini fasilitas oleh negara, terus dilecehkan seperti itu. Kalau yang kebetulan kaya, dia nggak kuat keluar, ganti Mbak Nena, ganti. Tapi kalau yang miskin seperti yang meninggal itu, ini kan awalnya ya dari anestesi itu. Lah gimana kalau nggak kepepet dia bunuh diri kan Mbak Nena? Karena nggak kuat ya dengan tekanan yang terjadi. Ayah ibu dijual pun nggak laku kan gitu loh. Lah hal seperti ini itu nggak pernah dipikirin. Jadi di sini saya mau ngomongnya adalah hukum kita kalau selama ini seperti ini, yang kuat itu menjadi hukum. Yang kuat artinya ngerti ya, power itu dari segalanya, power uang lah, power segala lah, repot. Jadi bukan hukum di atas kita semua, tapi hukum tergantung dari siapa itu yang mau diadili. Lah kalau udah seperti itu repot. Karena apa? Di UK pun, saya pindah ke UK pun juga kayak gitu, ada gitu loh. Dan dari dahulu ya sebenarnya ya, orang sejarah kawin yang kaya dengan yang miskin, terus yang miskin dilecehin kayak gitu-gitu itu ada gitu loh. Jadi sampai sekarang itu juga ya sebenarnya ada gitu ya. Itu manusia tuh saya nggak ngerti. Kalau hukumnya nggak ditegain, manusia tuh makin ngawur gitu. Makasih Mbak. Terima kasih kembali, dan mitra bisnis kami sudahi dulu sesi Businessman Opinion kali ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya Anita Wijaya.